Bab 106 Tidak ada yang bisa bertahan hidup di Black Moon Knights. Nama, sistem fusi saya, menggabungkan 1000 ayam di awal penulis, Snow Over atau Sun Hills. Plus mematikan mengatur ulang. Tuan muda, para ksatria bulan hitam sudah berkumpul. Setengah jam kemudian, Alan berdiri di pintu masuk rumah besar dan berlutut saat berbicara kepada Watson. Ada 65 ksatria bulan hitam di belakangnya. Mereka berpakaian rapi dan memiliki pedang panjang di pinggang mereka, itu adalah seperangkat peralatan tingkat perak. Lukas, Anda dan para ksatria baru dapat tinggal di istana. Lizette, Anda juga harus tinggal di sana. Watson mengalihkan pandangannya ke orang-orang di depannya dan berkata, Alan, pilih 20 orang dan ikut denganku. Mereka harus meninggalkan cukup banyak orang di istana jika Lady Gluttony atau anggota geng banditnya akan menyerang mereka. Bagaimanapun, Lady Gluttony adalah orang yang licik, jadi mereka harus waspada. Ya, Tuan Muda Watson. Ya, Tuan Muda. Alan dan Lizette setuju pada saat yang sama. Kemudian, Alan memilih 20 ksatria yang kuat untuk pergi bersama Watson. Mereka yang tidak terpilih tampak kecewa. Mereka mengira telah kehilangan kesempatan yang sangat baik untuk berkontribusi. Gerbang rumah besar terbuka setelah pasukan pergi. Ketiga pemilik rumah bangsawan yang bertengkar di aula itu keluar dengan wajah memar dan bengkak. Pakaian Christine acak-acakan, dengan celana dalamnya terlihat. Ada banyak goresan di wajah Jack dan Morgan, sebagian besar janggut dan rambut mereka hilang. Baju zirah tingkat emas yang telah dilebur Watson ada di tangan Christine. Sudahkah kalian memutuskan pemenangnya? Watson menoleh ke belakang dan berpura-pura bertanya kepada mereka. Tampaknya Christine telah menang. Memang, wanita memiliki keuntungan unik dalam perkelahian. Ya, Tuan Muda Watson. Morgan dan Jack telah setuju untuk memberikan baju zirah ini kepadaku. Jangan khawatir, aku akan mengirim 20 pelayan ke sini besok, kata Christine dengan ekspresi sedih. Para pelayannya adalah penyanyi terlatih. Jika mereka dijual kepada bangsawan besar, dia bisa mendapatkan lebih dari 10 koin emas untuk masing-masing dari mereka. Dia akan kehilangan beberapa ratus koin emas dalam transaksi itu. Itu hanya hadiah untuk kastil bulan hitam. Dia juga harus memberi Morgan 200 koin emas dan tidur dengan Jack sekali agar mereka tidak terus memperebutkannya. Dia telah menghabiskan hampir 1000 koin emas untuk membeli baju besi tingkat emas, yang biasanya hanya cukup untuk membeli peralatan biasa. Ekspresi Christine melembut, dan dia tersenyum saat melihat baju besi di tangannya. Koin emas adalah hal yang umum, dia masih bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Ditambah lagi, dia telah mendapatkan banyak, baju besi itu bisa menjamin keselamatannya. Tuan Muda Watson, sepertinya kalian akan pergi. Jack dan Morgan telah merapikan pakaian mereka yang berantakan untuk menjaga ketenangan mereka. Jack, yang kehilangan sebagian janggutnya, bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka hanya pergi untuk menangkap tikus kecil. Watson terkekeh saat dia memberitahu mereka dengan lembut. Namun, Christine dan dua lainnya tahu tikus yang dimaksudnya. Ketika mereka mengetahui bahwa Vermilion Manor telah diserang, mereka panik. Kemudian, mereka berharap ada beberapa manor lagi di dekat mereka. Dengan begitu, mereka akan punya alasan lain untuk meminta sesuatu kepada Watson. Jika mereka memiliki armor tingkat emas, mereka tidak perlu takut akan serangan apapun. Mereka yang berada di bawah tingkat emas tidak akan mampu menembus pertahanan armor tingkat emas, dan tidak ada elit tingkat emas yang akan menjadi bandit. Benar, kalian harus ikut. Juga, tolong beritahu pemilik manor di sekitar sini. Biarkan mereka melihat konsekuensi dari membuat masalah di perbatasan. Watson memutuskan tentang konsekuensi dari melawan Kastil Blackmoon. Banyak manor di sekitar tahu bahwa Kastil Blackmoon telah mengalahkan lebih dari 10 manor. Namun, mereka tidak mengerti bagaimana mereka bisa menang, jadi dia ingin mengambil kesempatan untuk membiarkan mereka melihatnya sehingga akan menghilangkan kekhawatiran mereka. Tuan Muda Watson, itu bukan ide yang bagus. Saya masih punya banyak hal yang harus dilakukan, keluh Morgan dengan tidak senang. Tidak pantas baginya untuk muncul di hadapan orang lain. Mengenai penangkapan Lady Gluttony, sudah banyak penjaga yang mencarinya di hutan berkabut. Berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menemukannya? Watson menatap Morgan dan berkata, kamu harus membantu kami menangkap Lady Gluttony. Jika kamu bisa menangkapnya, maka aku akan memberimu hadiah. Morgan, jangan pergi jika kamu tidak mau, tapi aku akan tetap pergi, kata Jack segera.
Christine telah mengenakan baju besi emasnya dan mengangkat rambutnya. Aku juga akan pergi. Siapa bilang aku tidak akan pergi? Morgan terlonjak. Kastil Blackmoon adalah sekutuku, masalah mereka adalah masalah kita. Aku akan tetap pergi meskipun tidak ada hadiah, Tuan Muda Watson. Aku punya beberapa penjaga lapis besi di rumah, dan aku akan membawa mereka bersamaku nanti. Mereka mungkin sedikit lemah, tapi ini hanya pencarian. Semakin banyak, semakin meriah. Setelah dia mengatakan itu, Morgan tersenyum pada Watson dengan ekspresi menyanjung. Apakah menurutmu pengaturan ini cocok? Tidak tahu malu. Para ksatria bulan hitam mengerutkan bibir mereka saat mereka melihat Alan, yang berdiri di samping Watson. Mereka merasa bahwa Morgan sangat mirip dengan seseorang yang mereka kenal. Ekspresi Alan menegang saat dia merasakan tatapan mereka. Mengapa kalian semua menatapku? Alan membungkuk pada Watson. Tuan Muda Watson, jangan khawatir. Lady Gluttony melarikan diri karena aku terlalu lemah terakhir kali. Tapi aku akan menangkapnya kali ini. Aku tidak akan keberatan dengan cedera atau bahkan kematian. Namun, apakah menurutmu kau dapat memberiku 2 potong peralatan tingkat emas lagi untuk membantuku menangkapnya? Watson berkata, enyahlah. Semua orang di sana berdecak ketika mereka mendengar itu. Sesaat kemudian, Watson dan Alan memimpin 20 ksatria bulan hitam terpilih dan Christine keluar dari kastil bulan hitam. Kemudian, Watson bersiul, dan seekor singa emas bersayap 12 yang tampak seperti terbuat dari emas segera terbang ke arahnya dan mendarat di depan semua orang. Watson naik ke punggung Golden Flash. Dia mengangkat lengan rampingnya dan melambaikannya di kejauhan. Tangkap Lady Gluttony dan bunuh geng bandit. Blackmoon Knights sedang bergerak, dan tidak ada sehelai rumput pun yang akan tumbuh. Para ksatria sedang bergerak, tidak ada sehelai rumput pun yang akan tumbuh. Ke-20 Blackmoon Knight itu menghunus pedang panjang mereka dan mengetuk baju zirah di dada mereka dengan suara benturan keras. Mereka cukup mengesankan, tetapi slogan itu sedikit berlebihan, tidak ada sehelai rumput pun yang akan tumbuh. Bahkan jika ke-20 orang ini semuanya adalah prajurit tingkat emas, mereka tidak akan mampu melakukannya, kata Morgan kepada 2 pemilik rumah bangsawan lainnya di sampingnya dengan ekspresi tenang. Dia pikir orang muda memang suka pamer, dia harus berbuat lebih banyak untuk menangkap target mereka. Ghoul, Morgan hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba ia menyadari bahwa kedua temannya menelan ludah mereka secara bersamaan. Mereka menatap langit tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia pikir itu aneh, jadi Morgan mengambil kesempatan untuk melihat langit di atasnya. Langit telah berubah gelap. Satu persatu, 2 ekor liger berkepala 2 itu mengembangkan sayap. Putih mereka yang besar dan meluncur melintasi langit sambil mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Suara sayap mereka saat mengepak seperti guntur yang teredam. Ada ribuan binatang ajaib tingkat perak itu, dan mereka telah menghalangi matahari. Bunuh! Alan memimpin 20 ksatria bulan hitam sambil berteriak memanggil tunggangan mereka. Kemudian, mereka naik ke atas binatang buas mereka dan mengawal Watson ke langit. Watson memimpin, tangan kanannya menunjuk ke langit, dan tangan kirinya menunjuk ke kejauhan. Kawanan binatang buas telah menutupi langit dan matahari. Ia dapat melihat wilayah kekuasaannya di tanah, dan sosoknya yang kecil tampak begitu agung. Pemandangan itu seperti lukisan abadi karena terpatri dalam di mata Christine dan 2 pemilik manor lainnya. Jika 20 ksatria bulan hitam tidak dapat menumbuhkan sehelai rumput pun, bagaimana dengan 1000 binatang ajaib? Binatang ajaib itu akan menginjak-injak bumi dimanapun mereka lewat, apalagi rumput ledakan. Ledakan, apa yang terjadi? Apakah ada gempa bumi? Bright Manor adalah sebuah rumah bangsawan yang terletak di dekat kota Blackmoon. Mereka adalah rumah bangsawan yang memelihara sapi dan menjual susu untuk mendapatkan uang. Mereka juga merupakan salah satu rumah bangsawan yang telah menyerah kepada Kastil Blackmoon dalam beberapa hari terakhir. Pemiliknya yang gemuk, Norton, sedang berada di atas kursi ketika dia merasakan bumi berguncang. Lemak di perutnya bergetar sebelum dia merasakannya di dadanya. Jantungnya bergetar karena lemak itu. Dia baru saja mendengar berita tentang bagaimana Vermilion Manor telah dihancurkan pada hari sebelumnya, jadi dia tidak berani pergi kemanapun hari itu. Dia memerintahkan lebih dari 10 penjaga di rumah bangsawan untuk menjaga kamarnya dan tidak melangkah 1 langkah pun, dan ketika dia mendengar keributan di luar, dia bertanya-tanya apakah gerombolan bandit telah menyerang rumahnya. Lihatlah bagaimana tanah berguncang, ada berapa banyak orang dalam gerombolan bandit ini.
Bibir Norton melengkung menjadi senyum pahit. Dia adalah orang yang sangat pemalu. Kalau tidak, dia pasti sudah pergi bersama Jack, Morgan, dan Christine saat mereka mengundangnya ke Kastil Blackmoon pada siang hari untuk mencari keadilan. Tuan Norton, sesuatu yang buruk telah terjadi. Ada banyak binatang ajaib di luar. Pada saat itu, seorang penjaga membuka pintu dan bergegas masuk dengan ekspresi panik. Binatang ajaib. Norton memejamkan matanya dengan putus asa. Jika itu adalah geng bandit, dia harus menyerahkan semua asetnya dan berlutut di tanah untuk memohon belas kasihan. Mungkin dia bisa selamat saat itu. Binatang ajaib itu tidak akan mendengarkannya, dan jika dia jatuh ke tangan mereka, dia akan tercabik-cabik. Saat itu musim dingin, tetapi belum waktunya bagi binatang ajaib untuk keluar. Bagaimana mungkin ada binatang ajaib? Kemudian, Norton mendengar suara keras dari atas kepalanya. Seluruh balok rumah telah terkoyak hingga memperlihatkan lubang besar. Seekor binatang ajaib ganas dengan dua kepala menjulurkan kepalanya ke dalam lubang. Air liurnya menetes ke dahi Norton. Binatang ajaib serupa yang tak terhitung jumlahnya berada di belakang yang satu itu. Mereka begitu padat sehingga orang tidak bisa melihat lebih jauh dari mereka. Norton memutar matanya dan duduk di tanah. Dia hampir pingsan. Binatang ajaib macam apa itu? Terlalu menakutkan. Terlebih lagi, binatang itu bisa terbang. Bagaimana seseorang bisa lolos darinya? Tepat saat dia mengira dia akan dikutuk, binatang ajaib itu tiba-tiba berbicara. Lebih tepatnya, orang di belakang binatang ajaib itulah yang berbicara. Norton, cepatlah ke atas. Norton mendongak, dia menyadari bahwa orang yang berbicara itu adalah pemilik rumah bangsawan, Morgan, yang telah mencarinya sepanjang hari. Dia berada di belakang binatang ajaib itu, dan dia telah mengulurkan tangannya ke arahnya, wajahnya memar dan bengkak. Dia tidak tahu apakah seseorang telah memukulnya. Morgan, kenapa kau naik binatang ajaib? Apa yang terjadi? Nanti aku jelaskan. Kemarilah dan panggil semua penjaga di rumahmu juga. Hutan berkabut. Sebagai perbatasan kerajaan naga suci, hutan ini adalah hutan terbesar yang dekat dengan gunung salju tulang naga. Hutan ini kaya akan binatang ajaib. Manor yang memperdagangkan binatang ajaib di perbatasan biasanya akan menangkapnya dari hutan berkabut. Hutan berkabut sepanjang tahun, jadi mudah tersesat di hutan. Saat kabut paling tebal, pengunjungnya bahkan tidak bisa melihat tangan mereka sendiri, dan binatang ajaib di sana biasanya tidak akan keluar. Orang-orang mengatakan bahwa Gunung Salju Tulang Naga dulunya adalah wilayah negara yang makmur 1000 tahun yang lalu. Karena berbagai alasan, negara itu hancur, dan banyak binatang ajaib muncul. Terlepas dari apakah rumor itu benar atau tidak, fakta bahwa ada banyak reruntuhan di hutan berkabut adalah asli. Itulah sebabnya para petualang sering pergi ke sana untuk menjelajah. Hari itu, hutan berkabut mengalami momen paling ramai dalam sejarahnya. 1000 binatang ajaib tingkat perak, dipimpin oleh binatang seperti singa emas, menyerbu ke kedalaman hutan berkabut. Beberapa dari binatang ajaib itu memiliki penunggang di atasnya. Morgan, bisakah kau memberitahuku apa yang terjadi sekarang? Norton berada di punggung seekor liger bersayap dua. Wajahnya kusam, seolah-olah dia belum bangun. Dia memang belum bangun. Dia telah berada di istananya, dan dalam waktu singkat, dia telah tiba di hutan berkabut bersama para pengawalnya di sampingnya. Mereka semua berusaha memegang bulu liger bersayap dua dengan malu-malu, mereka meneriakkan hal-hal seperti, ini adalah binatang ajaib tingkat perak, kan, ia memiliki 2 kepala, ia terlalu sombong, dan aku sedang duduk di atas binatang ajaib tingkat perak. Sungguh tidak berguna, tanda seru, bukankah itu hanya binatang ajaib tingkat perak? Apa hebatnya duduk di atasnya? Norton bertanya-tanya tentang itu. Namun, sungguh menakjubkan bisa duduk di atas binatang ajaib tingkat perak dan pergi sejauh itu tanpa terjatuh. Angin bertiup di wajah Norton seperti pisau kecil yang memotongnya. Dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Binatang ajaib tingkat perak itu terlalu cepat. Dia bahkan tidak bisa melihat apapun di depannya sebelum dia melewatinya dengan desiran. Selain itu, saat itu musim dingin. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika dia menunggu lebih lama lagi, dia mungkin akan mengompol. Norton, kamu akan segera tahu. Kastil Blackmoon sedang menangkap seseorang. Bukankah Vermilion Manor diserang kemarin? Itulah alasan Kastil Blackmoon ingin memusnahkan semua kelompok bandit di sekitarnya. Kami di sini untuk membantu menemukan orang yang menyerang Vermilion Manor.
Jangan menyeretku ke bawah. Apakah kamu melihat semua binatang ajaib ini? Ini semua dari Kastil Blackmoon. Morgan menjelaskan dengan nada bangga seolah-olah binatang ajaib itu miliknya. Membasmi gerombolan bandit, mata Norton membelalak. Kastil Blackmoon terlalu berani. Apakah mereka tahu berapa banyak benteng bandit yang ada di dekat hutan berkabut? Dia melihat binatang ajaib di sekitarnya dan merasa lega. Yah, tidak peduli seberapa kuat gerombolan bandit itu, mereka tidak akan mampu menahan kerusakan dari begitu banyak binatang ajaib tingkat perak. Selain dia, banyak pemilik manor juga diundang ke punggung binatang ajaib itu. Pada saat itu, mereka menunjukkan ekspresi yang sama saat mereka melihat sekeliling dengan ragu-ragu. Alan, gerombolan bandit mana yang paling dekat dengan tempat ini? Di depan tim, Watson duduk bersila di atas binatang emas saat dia bertanya kepada penjaga di sebelahnya. Alan mengambil peta perbatasan yang diberikan Nightingale kepadanya dan mempelajarinya dengan saksama. Peta ini tidak menunjukkan lokasi spesifik gerombolan bandit. Hanya beberapa gerombolan bandit yang ditandai. Mungkin karena tidak banyak bandit dan terlalu banyak mobilitas, jadi tidak mudah untuk menyelidiki. Geng bandit yang paling dekat dengan tempat ini ditandai sebagai geng bandit Vortex. Kalau begitu, mari kita mulai dengan mereka terlebih dahulu. Selama mereka adalah geng bandit, jangan biarkan seorang pun hidup. Kilatan dingin melintas di mata Watson saat ia memerintahkan gerombolan monster itu untuk maju dengan cepat. Selama proses itu, ia tidak tinggal diam. Ketika ia melihat monster yang cocok di hutan berkabut, ia segera menyatu dengan mereka. Karena ia sudah menjadi elit tingkat emas, ia dapat menyatu dengan makhluk apapun di bawah tingkat emas sesuka hati. Penggabungan sistem berhasil. Tuan telah menggabungkan dua binatang ajaib tingkat perunggu, elang pembelah angin. Penggabungan sistem berhasil. Selamat, Tuan, karena telah memperoleh binatang ajaib tingkat perak, cakar beruang es raksasa. Banyak pemberitahuan penggabungan bergema di benak Watson, dan jumlah binatang ajaib yang mengikutinya terus bertambah. Idenya jelas. Dalam perjalanan untuk membasmi geng bandit itu, ia akan membunuh binatang ajaib sebanyak yang ia bisa. Ia tidak hanya akan meningkatkan kekuatannya, tetapi ia juga akan dapat mencegah binatang ajaib itu melukai orang lain selama musim dingin. Ketika dia melihat hal yang sama, seperti dua ular piton besi dan binatang ajaib yang terjerat di pohon dan kawin, Watson menggabungkan mereka menjadi ular piton ember air tingkat perunggu. Ketika dia melihat lebih banyak binatang ajaib berbondong-bondong keluar dari hutan, dia menggabunggan mereka menjadi elang badai tingkat perak. Selain menyatu dengan binatang ajaib yang serupa, dia juga menyatu dengan banyak binatang ajaib yang berbeda. Ada beberapa babi bersayap, kelinci berkepala tiga, dan binatang aneh lainnya. Dalam waktu singkat, cahaya di sekitar Watson terus bersinar. Jumlah binatang ajaib telah meningkat beberapa kali lipat dari 1000 yang awal, dan jumlahnya terus meningkat. Apakah kamu merasa jumlah binatang ajaib di sekitarmu bertambah? Norton, yang berada di atas liger bersayap dua, memeluk bahunya dan menggigil saat dia bertanya dengan lemah. Kamu baru menyadarinya, seseorang di sampingnya bertanya. Pemilik rumah bangsawan itu mengangkat kepalanya dan melihat seorang pemilik rumah bangsawan dipegang oleh seekor beruang raksasa putih setinggi 5 meter. Lengan beruang itu ditutupi dengan pola spiral, dan cakarnya lebih tajam dari pedang. Beruang itu menghancurkan pohon-pohon di dekatnya, matanya yang berwarna merah darah menatap pria malang di tangannya. Beruang itu meraung dan meludahi wajahnya. Norton menoleh lagi dan menemukan bahwa gosok raksasa di udara menahan lebih banyak orang. Teriakan mereka menyebar jauh dan luas. Apa? Norton menelan ludahnya, dia merasa bahwa binatang ajaib di bawah pantatnya tidak begitu menakutkan lagi. Sepertinya dia bisa mengendalikan binatang-binatang itu. Apakah Tuan Kastil Bulan Hitam memanggil semua binatang ajaib itu? Sepertinya dia bisa mengendalikan binatang ajaib itu. Sihir macam apa itu? Tidak perlu menciptakan begitu banyak binatang ajaib untuk membunuh geng bandit itu. Apakah mereka mencoba menghancurkan seluruh hutan berkabut? Bos, sesuatu yang buruk telah terjadi. Ada banyak binatang ajaib di luar. Tampaknya ada kerusuhan binatang ajaib di hutan berkabut. Setidaknya ada 10.000 dari mereka. Haruskah kita memberitahu saudara-saudara kita dan mengevakuasi daerah ini? Di dekat hutan berkabut, di puncak gunung tertentu. Di puncak gunung yang rendah, ada tembok tinggi dan banyak jenis bangunan. Seseorang yang berpakaian seperti bandit bertanya kepada pemimpin yang tinggi dan kekar yang mengenakan baju besi biru langit di depannya.
Ekspresinya tampak panik. Ada juga beberapa orang lain yang mengenakan pakaian yang sama di belakang bandit tertentu itu. Mereka semua tampak panik. Ketika dia melihat luka-luka pada bawahannya, pemimpin geng bandit pusaran menoleh dan mengerutkan kening. Berbicara secara logis, sekarang bukan saatnya bagi binatang ajaib untuk keluar dari gunung. Mengapa ada begitu banyak binatang ajaib di sini? Lupakan saja, bawa semua barang berharga kita bersama kita. Kita akan mundur. Geng bandit tidak memiliki rumah tetap. Kebanyakan dari mereka akan memilih puncak gunung di luar hutan berkabut sebagai markas mereka karena ada banyak binatang ajaib di sana selama musim dingin. Hutan itu mudah dipertahankan tetapi sulit diserang, dan ketika binatang ajaib keluar selama musim dingin, gerombolan bandit akan mengikuti mereka untuk berburu. Bahkan lebih mustahil bagi siapapun untuk menyerang tempat itu. Para bandit itu melakukan seperti yang diperintahkan, mereka menyeret tas besar dan kecil saat mereka menuruni gunung. Cepat, cepat, atau aku akan membunuh kalian semua. Di sepanjang jalan, beberapa bandit memerintah sekelompok gadis muda dengan pakaian lusuh, mereka mencambuk dan memarahi mereka. Gadis-gadis muda itu adalah wanita yang mereka bawa kembali dari perburuan mereka beberapa musim dingin yang lalu. Beberapa dari mereka berasal dari keluarga bangsawan. Para bandit menyukai daging mereka yang lembut. Setelah mereka dibawa kembali dan disiksa selama beberapa tahun, rambut dan wajah mereka menjadi tidak terawat, dan mata mereka kusam, tubuh mereka gemetar ketika mereka melihat cambuk itu. Mereka tidak berani melawan. Ketika mereka melihat gadis-gadis muda itu, mata beberapa bandit berbinar. Bos, meskipun aku tidak tahu mengapa binatang ajaib di hutan berkabut akan memberontak lebih awal, ini adalah kesempatan yang bagus. Musim dingin telah dimulai begitu awal tahun ini, itu berarti kita punya lebih banyak waktu untuk keluar. Kita bahkan mungkin bisa menangkap beberapa wanita cantik. Aku lelah bermain-main dengan yang ada di depan kita. Baiklah, kita akan membicarakannya setelah kita meninggalkan hutan berkabut, kata pemimpin geng bandit pusaran sambil melihat ke belakang. Ledakan, serangkaian ledakan datang dari belakang mereka. Kabut putih susu bergerak di hutan berkabut yang tak berujung. Karena dia berdiri di lereng gunung, dia bisa melihat pepohonan di bawah mereka patah dengan cepat. Binatang-binatang ajaib ini terlalu cepat. Apakah binatang ajaib biasa secepat itu? Pemimpin geng bandit pusaran menunduk dengan ekspresi bingung. Dia mengambil kesempatan itu untuk memberi isyarat agar bawahannya berhenti. Tunggu, biarkan binatang-binatang ajaib ini melewati kita terlebih dahulu. Geng bandit pusaran bukanlah kelompok yang besar, tetapi mereka telah ada selama hampir 10 tahun. Mereka sangat akrab dengan perubahan di hutan berkabut. Biasanya, ketika binatang-binatang ajaib itu sedang mengamuk, mereka akan berlari dan mencabik-cabik siapapun yang ada di depan mereka, tetapi mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk memanjat. Oleh karena itu, para bandit memilih untuk bersarang di daerah perbukitan hutan. Mereka tahu bahwa binatang-binatang ajaib itu tidak akan menyakiti mereka jika mereka tidak dapat mundur tepat waktu. Anggota geng bandit pusaran membuat pilihan yang tepat, tetapi hasilnya di luar dugaan mereka. Raung, seekor gosok muncul di depan mereka, ia telah berubah dari titik hitam kecil menjadi monster besar. Sayapnya, yang panjangnya beberapa meter, melesat di langit saat ia membuat bayangan di tanah. Sayap elang itu memunculkan badai hijau, yang tingginya puluhan meter. Pasir dan batu beterbangan saat para bandit menyipitkan mata. Batu-batu itu menghantam baju besi di tubuh mereka dengan keras. Ini adalah elang badai, binatang ajaib tingkat perak. Pemimpin geng bandit pusaran bergumam sambil melihat ke langit. Binatang ajaib biasanya lebih lemah selama awal musim dingin dan lebih kuat di akhir musim dingin. Mereka hanya akan melihat satu atau dua binatang ajaib tingkat perak di akhir musim dingin tahun-tahun sebelumnya. Mereka tidak menyangka akan melihatnya tahun itu, jadi mereka kurang beruntung. Bos, lihat, suara bandit bergetar saat dia menunjuk ke arah elang badai. Bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya berada di belakang binatang ajaib tingkat perak itu. Suara saat sayap mereka mengepak seperti guntur dan ombak. Bayangan hitam itu dengan cepat tiba di depan mereka, mereka adalah binatang ajaib ganas dengan dua kepala. Kepala harimau dan singa itu meraung bergantian, dan di belakang binatang ajaib itu, ada juga ribuan binatang ajaib lain yang bersayap. Semua binatang ajaib itu hanya memiliki satu karakteristik, yaitu mereka memancarkan aura tingkat perak. Ini semua adalah binatang ajaib tingkat perak. Pemimpin geng bandit Vortex dan sekelompok bawahannya dapat mendengar suara pingpong dari tangan mereka.
Semua tas yang mereka bawa telah jatuh ke tanah, dan barang-barang di dalamnya berserakan di sekitar mereka. Mereka bertanya-tanya apakah mereka salah melihatnya. Sebagian besar binatang ajaib yang keluar dari hutan adalah binatang tingkat besi. Mengapa yang ada di depan mereka adalah binatang tingkat perak? Para bandit itu ketakutan dan tidak percaya, mereka bahkan lupa untuk melarikan diri. Tak lama kemudian, mereka melihat ribuan binatang ajaib di langit. Kepala mereka menoleh bersamaan, dan sinar cahaya yang menyilaukan terkondensasi di mulut mereka. Bersama-sama, mereka membentuk meriam ringan yang membentang lebih dari 100 meter, dan menyapu tubuh mereka. Kaca, puncak gunung miring dan pecah, puncak gunung setinggi 100 meter itu meluncur turun secara bertahap. Beberapa gadis berpakaian compang camping memandangi gunung yang runtuh dan kemudian pada mayat-mayat yang telah menguap oleh aura pertempuran, perhiasan yang berserakan, dan binatang ajaib yang memenuhi langit. Mereka tidak berbicara untuk waktu yang lama, tetapi mata mereka bersinar lagi. Allen berada di atas binatang liger bersayap dua beberapa mil jauhnya dari puncak gunung. Dia melihat ke belakang, dia berkata dengan sedikit penyesalan, "Tuan Muda Watson, tidak mudah untuk menghancurkan geng bandit, dan bahkan bukit itu diratakan. Apakah kita benar-benar tidak akan mengambil harta mereka? Tidak perlu. Harta karun itu akan diserahkan kepada mereka yang dipenjara oleh geng bandit. Saya pikir mereka lebih membutuhkannya daripada kita. Kita di sini untuk membunuh bandit." Tangan kanan Watson, yang ditutupi dengan aura tempur elemen cahaya, memegang kepala berdarah. Kemudian, dia melambaikan tangan kirinya. Yang mana kelompok bandit berikutnya? Tuan Muda Watson, itu adalah geng bandit jiwa amarah. Bagaimana dengan yang berikutnya? Itu adalah geng bandit jahat ekstrem. Bagaimana dengan yang berikutnya? Ya, Allen membalik peta. Tuan Muda Watson, peta itu memiliki lokasi lusinan kelompok bandit. Saya kira kita harus bertanya kepada Sven tentang sisanya. Lalu kita akan menghancurkan orang-orang ini terlebih dahulu dan kemudian menemukan Sven. Hari itu adalah akhir dari para bandit. Puluhan geng bandit dengan berbagai ukuran di sekitar hutan berkabut semuanya dimusnahkan dalam sehari. Mereka memiliki sekitar 1.000 anggota secara keseluruhan, tetapi tidak ada satupun yang selamat dari serangan itu. Bahkan gunung yang mereka tempati runtuh karena serangan binatang ajaib. Itu disaksikan oleh orang-orang yang berhasil melarikan diri dari geng bandit. Orang-orang itu mengingat banyaknya pasang sayap dan binatang ajaib perak yang tak terhitung jumlahnya. Mereka juga melihat makhluk seperti singa emas dengan 12 sayap yang menari di antara binatang ajaib tingkat perak. Kemudian, mereka juga melihat pemuda di atas binatang ajaib itu, dia tampak seperti seorang raja. Beberapa orang mengatakan bahwa pemuda itu adalah Watson, anak bungsu dari Tuan Blackmoon Castle, dia adalah putra ke-8. Matahari terbenam, Sven duduk di puncak bukit tempat geng bandit kumuh berada. Dia menyekat tongkat undead calamity di tangannya. Dia akan membelai lehernya sesekali sambil menunggu dengan tenang. Ada perban tebal yang melilit lehernya. Kedua lukanya hampir sembuh setelah dia memakan telur ayam Phoenix pelangi yang diberikan kastil bulan hitam kepadanya. Dia masih memiliki sisa telur dan baju besi tingkat perak. Sudah hampir waktunya. Dia telah meninggalkan pesan untuk kastil bulan hitam untuk mencarinya ketika mereka ingin menangkap Nyonya Kerakusan. Dia yakin bahwa pihak lain akan mengunjunginya. Tidak lama setelah itu, puncak gunung mulai bergetar, matanya berbinar. Mereka di sini, namun, ekspresinya berubah menjadi kaget. Ribuan binatang ajaib telah berkumpul di depan gunung, itu hampir membuat puncaknya tidak bisa ditembus. Binatang ajaib itu setidaknya tingkat perunggu, dan beberapa di antaranya bahkan tingkat perak. Ada lebih dari 5.000 dari mereka, dan beberapa membawa orang di punggung mereka. Sven hendak mendatangi mereka ketika dia melihat kilatan cahaya keemasan di depannya. Watson menunggangi Golden Flash dan melemparkan lusinan kepala di depannya. Tuan Sven, kita bertemu lagi. Ini adalah kepala dari geng bandit di dekat sini. Hitunglah dan lihat apakah jumlahnya sesuai dengan apa yang Anda ketahui. Geng bandit Fury Soul, geng bandit Vortex, geng bandit jahat ekstrim, totalnya 50 kepala. Sven menghitung kepala-kepala di tanah di depannya. Kepala-kepala itu memiliki benang-benang yang terkondensasi dari aura pertempuran elemen cahaya. Mata mereka terbuka lebar, dan beberapa bahkan memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang mengerikan ketika mereka masih hidup. Setelah menghitung beberapa kali,
Sven yakin bahwa perhitungannya benar. Dia menatap Watson dengan mata terbelalak, wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ada 50 pemimpin geng bandit. Dengan kata lain, Watson telah membunuh lusinan geng bandit, yang setara dengan beberapa ribu orang. Ada 1 atau 200 geng bandit di seluruh hutan berkabut. Tuan Muda Watson, saya tahu semua pemimpin geng bandit. Selain orang-orang itu, masih ada beberapa bandit lain di sekitar hutan berkabut. Hanya saja jumlah mereka tidak banyak, jadi aku tidak tahu, kata Sven lemah sambil melihat ke langit di belakang Watson. Ada 20 ksatria bulan hitam di atas liger bersayap 2, serta banyak binatang ajaib yang kuat di sekitar mereka. Puluhan ribu binatang ajaib itu termasuk lebih dari 5.000 binatang ajaib tingkat perak. Kekuatan semacam itu jauh lebih kuat daripada yang dilihat Sven di kastil bulan hitam hari sebelumnya. Apakah mereka menyembunyikan kekuatan mereka darinya? Sven merasakan hatinya bergetar. Tidak heran kastil bulan hitam berani membiarkannya pergi dan tidak menginginkan tongkat bencana mayat hidup di tangannya. Benda kecil itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kastil bulan hitam. Tuan Sven, semua bandit harus mati. Aku harus merepotkanmu untuk memimpin jalan nanti. Pilih binatang ajaib, yang kau suka untuk pergi bersama kami. Watson tersenyum pada Sven dan mengulurkan tangannya keluar. Itu adalah nada yang sangat lembut, tetapi membuat Sven berkeringat dingin. Semua bandit harus mati. Bukankah dia juga bandit? Dia pasti masih berguna jika Watson belum membunuhnya. Apakah pemuda itu akan melakukannya setelah dia membawa mereka ke tujuan mereka? Keinginannya belum terpenuhi, jadi dia tidak bisa mati sekarang. Namun, bagaimana dia bisa menghadapi kastil Blackmoon? Dia melihat binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Mata mereka yang ganas dan air liur yang menetes dari taring mereka memaksanya untuk mengambil keputusan. Mungkin hanya ada satu hal yang bisa dia lakukan. Plop, dengan suara teredam, Sven berlutut di depan Watson. Tuan Muda Watson, saya bersedia menunjukkan lokasi geng bandit yang tersisa, tetapi saya punya satu syarat. Setelah masalah ini selesai, saya harap Tuan Muda Watson dapat menerima saya di kastil Blackmoon dan membiarkan saya menjadi penjaga di kediaman Anda. Saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Seorang bandit biasa ingin bergabung dengan kastil Blackmoon. Tahukah kau berapa banyak darah tak berdosa yang telah tertumpah di tanganmu? Kastil Blackmoon tidak menginginkan orang sepertimu. Alan menunduk dari ligernya dan menyela kata-kata Sven dengan jijik. Seperti yang diharapkan, itu tidak berhasil. Ekspresi Sven muram. Itu adalah ide terbaik yang dimilikinya, dia butuh kekuatan untuk membalas dendam. Kekuatan terkuat yang dia tahu di perbatasan adalah kastil peri, diikuti oleh kastil Blackmoon. Count pasti tidak akan membantunya, dan Watson mungkin juga tidak. Namun, dia hanya membutuhkan 1000 binatang ajaib tingkat perak untuk menyelesaikan usahanya membalas dendam. Sayangnya, kata-kata Alan menghancurkan keinginannya. Dia hanya seorang bandit kotor. Sudah cukup baik bahwa mereka tidak menjauhinya. Mengapa ada orang yang dengan baik hati menerimanya? Alan melihat Sven menundukkan kepalanya dan hendak mengatakan sesuatu ketika Watson melambaikan tangannya. Alan, menurutku Tuan Sven bukan orang jahat. Jika dia dengan tulus ingin bergabung dengan kastil Blackmoon, maka aku akan dengan enggan menerimanya. Aku akan menyalahkannya pada kemurahan hatiku. Benarkah, Tuan Muda Watson, kau terlalu baik, keluh Alan dengan tidak senang saat ia menggemakan kata-kata Watson. Sven mengangkat kepalanya dengan gembira. Benarkah, Tuan Muda Watson, apakah kau benar-benar akan menerimaku? Tentu saja, tetapi ada harganya. Setelah kau menjadi bawahanku, aku ingin kau menjaga puncak gunung itu dan terus menjadi pemimpin geng bandit kumuh. Aku akan mengirim beberapa ksatria bulan hitam untuk menjadi bawahanmu. Kau harus mengambil kesempatan itu untuk merekrut para bandit di sekitar sini. Mulai sekarang, hanya boleh ada satu geng bandit di perbatasan. Watson mengangkat satu jari. Suaranya tidak dewasa, tetapi kata-katanya sangat mendominasi. Biarkan mereka yang mematuhiku menikmati kekayaan dan kemuliaan, dan mereka yang tidak mematuhiku akan mati. Tuan Muda Watson, apa maksudmu? Sven mengerti pikiran Watson, ia menghirup udara dingin. Bahkan jika ia tahu semua geng bandit di sekitarnya, ia tidak bisa melakukan semuanya sekaligus. Mustahil bagi Watson untuk membasmi semua gerombolan bandit. Beberapa mungkin telah melarikan diri, mereka dapat menduduki gunung dan membuat kelompok baru.
Itu juga sebabnya hitungan perbatasan tidak dapat membasmi gerombolan bandit bahkan jika dia mengirim orang untuk mengepung mereka. Watson kejam. Dia menarik para bandit yang tidak dapat dibunuh ke sisinya sehingga mereka dapat menjadi pemimpin bandit yang paling signifikan. Dia mengendalikan bawahannya dan memecahkan akar masalahnya. Itu adalah sesuatu yang tidak berani dia pikirkan atau lakukan. Memang, dunia ini milik para pemuda, dan dia sudah tua. Sven mendesah dan berlutut dengan satu lutut di depan Watson dengan kekaguman yang tulus. Saya akan mematuhi perintah Tuan Muda Watson. ... Sedikit lebih dalam di hutan berkabut, di tengah 5 puncak yang menjulang tinggi. Seorang wanita dengan gaun hitam yang indah dan topeng kelinci yang ganas melayang di sepanjang rantai besi yang menghubungkan setiap puncak. Dia menuju ke puncak tertinggi di tengah. Nona Kerakusan, 5 wanita yang tersisa telah menunggumu di kuil dosa besar. Ketika wanita itu melayang ke puncak gunung, kain kasa di wajah kedua pelayan itu bergoyang saat mereka menundukkan kepala dan berbicara kepadanya dengan hormat. Baiklah, aku akan pergi ke sana sekarang. Nona Kerakusan terkikik. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu dan bertanya, ngomong-ngomong, mengapa hanya ada 5 orang? Bukankah seharusnya ada 6 selain aku? Pelayan itu berkata, sepertinya sesuatu telah terjadi di Monty Town, jadi Nona Kebanggaan saat ini sedang menanganinya. Dia tidak punya waktu untuk datang ke sini. Seperti yang diharapkan dari seorang wanita yang telah dicap dengan dosa kesombongan. Dia benar-benar sombong. Suara jilatan datang dari bawah topeng Nona Kerakusan. Kupikir dengan berkumpulnya 7 dosa besar, aku akan memiliki kesempatan untuk melahap mereka semua. Sayang sekali, tatapannya menyapu kedua pelayan itu membuat mereka menggigil. Kemudian, Nyonya Kerakusan melayang ke kuil berpaku di tengah puncak gunung. Pintunya terbuka. Di antara pilar-pilar batu, ada meja bundar dengan 5 wanita duduk di sekitarnya. Kursi pertama dan kursi ketiga kosong. Kursi lainnya sudah terisi, masing-masing wanita mengenakan topeng yang berbeda. Ketika menghitung kursi kedua hingga kursi terakhir, wanita pertama menundukkan kepalanya di atas bantal sambil meneteskan air liur, dan dia mengenakan topeng mata penyihir hitam. Wanita kedua memiliki topeng tanduk sapi, dan dia cukup montok. Wanita ketiga berpakaian mewah dengan perhiasan di leher dan telinganya, dan dia juga memiliki topeng yang terbuat dari emas. Kemudian, wanita keempat mengenakan jubah berkerudung, sementara orang kelima adalah seorang gadis kecil. Hei, 5 potong sampah. Lama tidak bertemu, apakah kalian semua masih hidup? Lady Gluttony berjalan cepat ke arah wanita-wanita itu dan menyapa mereka dengan hangat. Kerakusan, kau akan mati lebih dulu sebelum kami. Orang yang berbicara adalah seorang wanita gemuk dengan topeng tanduk sapi yang marah. Namanya adalah Lady Urat, yang sesuai dengan kemarahan 7 dosa besar. Kekuatannya berada di tengah-tengah 7 dosa besar, dan karena dia setara dengan Lady Gluttony, mereka berdua selalu bertarung setiap kali mereka bertemu. Urat, kau masih sama. Setiap kali kau membuka mulutmu, rasanya seperti kau telah memakan bubuk mesiu. Lady Gluttony terkekeh. Langkahnya terhenti sebelum dia berubah menjadi bayangan dan tiba di depan Lady Urat dengan cepat. Topeng kepala kelinci di wajahnya memerah. Apakah kau tahu bahwa mudah untuk dibunuh begitu saja? Senyum ceria menyebar dari bawah topeng saat tangannya mencengkeram leher Urat. Teleportasi, kau telah maju ke tingkat emas. Dia mengajukan pertanyaan itu dengan susah payah. Topeng tanduk sapi yang dikenakannya juga menggeliat. Kekuatan dahsyat mengalir ke dalam tubuhnya, dan itu membuatnya berdiri tiba-tiba. Dia berubah menjadi raksasa berotot yang tingginya lebih dari 5 meter dan mendorong Lady Gluttony menjauh. Jangan khawatir, katanya merendahkan. Setiap topeng dosa besar memiliki mantra ajaib yang melekat padanya. Mantra yang cocok dengan topeng Urat adalah Goliat, semakin tinggi amarahnya, semakin besar transformasi tubuhnya. Aku belum naik ke tingkat emas, tapi aku akan segera ke sana. Gluttony mundur beberapa langkah dari Urat sebelum dia langsung menuju kursi kehormatan. Geng bandit badai dan geng bandit kumuh terkenal sebagai 3 geng bandit di perbatasan dengan kita, tetapi semua pemimpin mereka idiot. Terutama Veigar, meskipun rasanya sangat lezat. Sayang sekali aku tidak sempat memakan Sven. Kalau tidak, aku pasti sudah menjadi prajurit tingkat emas sekarang. Gluttony, aku mendengar tentang apa yang terjadi padamu. Kau benar-benar telah menyebabkan banyak masalah. Orang yang berbicara adalah seorang wanita berpakaian mewah dan memiliki perhiasan di sekujur tubuhnya.
Saat dia berbicara, perhiasan itu bertabrakan dan terdengar seperti lonceng angin. Dia memegang beberapa koin di tangannya. Setiap kali dia melemparkannya ke atas, salah satu koin akan menghilang, dan auranya juga akan menjadi lebih kuat. Seperti yang dikatakan keserakahan, kerakusan, aku tahu apa yang telah kamu lakukan, kata gadis kecil di kursi terakhir. Gadis muda itu mengenakan topeng rubah putih bersih, tidak banyak pola di atasnya. Tangan dan kakinya yang gemuk dan tubuhnya yang belum berkembang membuktikan bahwa dia baru berusia sedikit di atas 10 tahun. Menurut tanggapan dari orang-orang yang aku kendalikan di kelompok bandit lain, Kastil Bulan Hitam memimpin tim ke hutan berkabut untuk memusnahkan geng bandit. Dikatakan bahwa mereka telah menguasai kemampuan magis untuk mengendalikan binatang ajaib. Mereka bahkan dapat mengendalikan binatang ajaib tingkat perak. Banyak bandit yang tercabik-cabik sebelum mereka bahkan dapat melihat bayangan mereka. Gadis muda itu tampaknya meratapi pemandangan tragis itu. Dia menarik napas dalam-dalam. Kemudian, setelah dia tenang, dia terus berkata, "Aku rasa pasukan Kastil Bulan Hitam akan segera menyerang kita. Mereka akan membuat langkah besar. Kerakusan, ini karena kamu memutuskan untuk menghancurkan beberapa istana di bawah perlindungan mereka. Nafsu, harap perhatikan kata-katamu. Bahkan jika aku tidak menghancurkan istana-istana itu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa mereka tidak akan datang untuk kita? Selain itu, Kastil Bulan Hitam membunuh begitu banyak orang kita. Aku hanya membalas budi. Apakah ada yang salah dengan itu?" Saat dia berbicara, Lady Kerakusan pergi ke kursi pertama dan hendak duduk. Bang! Pada saat itu, wanita berambut hitam yang telah tidur di kursi kedua tiba-tiba bangkit dari bantal. Gelembung ingus besar meledak saat dia mengulurkan tangan untuk meraih Lady Kerakusan. "Kemalasan, apa yang kamu lakukan?" Tubuh Kerakusan gemetar, dan dia ingin duduk, tetapi dia tidak bergerak. "Kursi itu milik kebanggaan. Jika kau ingin duduk di sana, kau harus mengalahkanku." Suara Slot sangat menyenangkan, tetapi dia berbicara sangat lambat dan lelah. Setiap kali dia mengucapkan beberapa patah kata, dia akan berhenti sejenak untuk mengatur napas. "Kebanggaan tidak ada di sini. Apa yang salah denganku yang duduk di kursi pertama? Ngomong-ngomong, aku akan menjadi prajurit tingkat emas. Ketika saat itu tiba, aku akan berada di level yang sama dengan wanita tua itu. Semua sampah tingkat perak harus mendengarkanku, mengerti?" Lady Gluttony mencibir dan melepaskan diri dari tangan Slot. Kata-katanya menyebabkan teman-temannya mengerutkan kening dan menghentikan apa yang mereka lakukan pada saat yang sama. Aturan geng bandit iblis sangat sederhana. Yang terkuat akan mendapatkan keputusan akhir, dan tempat duduk mereka diatur sesuai dengan itu. Lady Pride adalah satu-satunya elit tingkat emas mereka. Jika Lady Gluttony mencapai tingkat tujuan, maka mereka harus mendengarkannya. Bahkan jika kau mencapai tingkat emas, kau tetap tidak sebanding dengan Pride, kata wanita yang melambangkan kemalasan. "Itu mungkin tidak terjadi." Gluttony merentangkan tangannya dengan percaya diri. "Aku sengaja memancing Kastil Blackmoon untuk menyerang geng bandit. Menurut spekulasiku, Kastil Blackmoon kemungkinan besar terkait dengan kaun perbatasan. Tuan Muda Kastil, Watson, kemungkinan besar adalah anak haramnya. Begitu kita menangkapnya, kita akan dapat mengendalikan perbatasan. Tidak hanya itu, Kastil Blackmoon juga memiliki lusinan prajurit tingkat perak dan bahkan lebih banyak binatang ajaib tingkat perak. Jika aku melahap semuanya, maka aku akan menjadi orang terkuat di dunia." Topeng Gluttony memberinya kemampuan untuk melahap. Jika dia memakan sesuatu, dia akan dapat memperoleh semua kekuatan mereka, termasuk bakat mereka. Anak kaun perbatasan pasti sangat berbakat dalam budidaya sihir. Kerakusan, jangan lupakan tujuan kita, yaitu membangkitkan kembali gereja iblis dan membangun kembali topeng dosa besar. Alasan kita bersembunyi di perbatasan adalah untuk menghindari perhatian para petinggi kerajaan. Bagaimana jika kamu membuat keributan dan orang-orang malah menargetkan kita? Kata gadis muda itu dengan penuh nafsu. Lalu kenapa? Kita sudah bersembunyi lama, dan kita sudah mencoba segala macam cara untuk memperbaiki topeng itu. Tapi pada akhirnya, topeng itu tetap tidak bisa diperbaiki, kan? Kurasa kalian semua telah ditipu oleh wanita tua sombong itu. Jika Kastil Bulan Hitam menyerang kita nanti, aku bisa memberimu sebagian dari mangsanya. Mari kita menjadi lebih kuat bersama. Ketika wanita tua sombong itu kembali, kita akan membunuhnya. Bagaimana menurutmu? Beraninya kau?
Nada bicara Slot menjadi marah, dan dia hendak mengatakan sesuatu. Ledakan. Pada saat itu, suara keras datang dari luar aula, dan seluruh gunung berguncang. Nyonya Kerakusan berkata, makananku akhirnya ada di sini. Jika Anda tidak setuju dengan saya, tunggu saja di sini. Kemudian dia terbang keluar tanpa ragu-ragu. Para wanita yang tersisa saling memandang, mereka terdiam. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Musuh sudah ada di sini. Bahkan jika kita tidak setuju dengan metode kerakusan, kita hanya bisa keluar dan menghancurkan mereka, kata Lady Grit dengan tangan di belakang punggungnya. Nada suaranya cukup santai. Pihak lain memiliki cukup banyak binatang ajaib tingkat perak. Gadis muda itu mengingatkan mereka dengan mesum. Apa itu binatang ajaib tingkat perak? Kami telah bekerja di perbatasan begitu lama, dan kami memiliki kartu truf yang tidak dapat dibandingkan dengan binatang ajaib tingkat perak biasa. Saya yakin kalian semua jelas tentang itu, Lady Grit terus berbicara. Karena semua orang terdiam, jelas bahwa mereka diam-diam setuju. Topeng emas di wajahnya bersinar. Sudah waktunya untuk mengaktifkan benda itu, benda yang ditinggalkan oleh dewa yang kita percayai, iblis primordial.